Xiao Yan dan yang lainnya yang pada saat ini sedang berbincang-bincang. Di tengah perbincangan ini Xiao Yan bertanya kepada King Haoran, bagaimana perasaannya setelah pindah ke istana Kaisar Iblis. King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa rasanya luar biasa. Begitu dirinya pindah ke istana Kaisar Iblis, kekuatan iblis yang dulunya netral dan menunggu akhirnya berbalik ke arah Kaisar Iblis Darah. Bahkan mereka yang dulu mengikuti iblis jiwa juga pada saat ini tertarik oleh King Haoran. Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera mengucapkan selamat kepada King Haoran. Setelah itu Xiao Yan tidak bisa menahan tawa dan berkata, Xiao Yan berpikir iblis jiwa pasti akan sangat marah mengetahui hal ini. Menanggapi hal itu King Haoran pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya lanjut berbicara. King Haoran menjelaskan bahwa menurut laporan mata-mata klan iblis jiwa tidak bergerak sama sekali. Sepertinya mereka tidak peduli dengan hal tersebut dan hal itulah yang membuat King Haoran merasa tidak nyaman. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun menganggukkan kepala dan berkata, seharusnya hal seperti ini benar-benar tidak logis. Menanggapi hal itu King Haoran pada saat ini menghela nafas dan lanjut bercerita. King Haoran menjelaskan bahwa untuk waktu yang lama setelah malapetaka kuno selalu ada perselisihan di dalam klan iblis. Di dalam banyaknya perselisihan ini klan iblis jiwa selalu mengirimkan pasukan dalam skala besar. Oleh karena itu sampai sekarang klan iblis jiwa dikatakan yang terkuat di antara semua klan iblis. Namun meskipun begitu King Haoran tidak mengetahui kekuatan dan latar belakang mereka. Oleh karena itu mereka tidak akan dengan mudah menyerah kepada klan iblis darah milik King Haoran. Mendengar sedikit cerita dari King Haoran, Zenny pada saat ini memiliki beberapa gambaran. Akhirnya Zenny pun segera berkata, dirinya memiliki dua alasan yang kira-kira akan dilakukan oleh klan iblis jiwa. Yang pertama adalah klan iblis jiwa diam-diam merencanakan beberapa tindakan untuk melawan klan iblis darah. Tetapi tindakan ini benar-benar sangat rahasia dan Kaisar Iblis juga belum dapat mengetahuinya untuk saat ini. Jika ini permasalahannya maka Kaisar Iblis King Haoran pada saat ini benar-benar harus ekstra waspada. Sementara itu yang kedua Zenny khawatir bahwa klan Iblis jiwa begitu acuh tak acuh karena mereka memiliki kartu yang sangat kuat di tangan mereka. Dengan begitu maka mereka yakin bahwa mereka sendiri dapat bersaing melawan klan Iblis Darah. Namun mendengar perkataan Zenny ini Xiao Yan pada saat ini segera bertanya dalam kebingungan. Xiao Yan bertanya, jika klan iblis jiwa benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar mereka tentu akan menyerang iblis darah sejak lama. Menanggapi hal itu Zenny pun menganggukkan kepalanya dan berkata, Zenny juga mengira kemungkinan itu benar-benar sangat kecil. Tetapi pada saat ini dirinya memiliki firasat bahwa di masa depan akan ada pertempuran besar antara klan iblis darah dan klan iblis jiwa. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Zenny ini King Haoran pada saat ini hanya bisa terdiam dan merenung. Melihat King Haoran yang terdiam mata Xiao Yan pada saat ini menjadi lebih dingin. Dirinya pun segera mengeluarkan cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Le Shaolong. Xiao Yan meminta Le Shaolong untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Selain itu ketika Lang Tian keluar Le Shaolong juga harus memberitahu Lang Tian untuk menyempurnakan semua buah huntian menjadi pil huntian. Berikan 100 diantaranya kepada kakak King Haoran dan membagikan sisanya kepada yang lebih kuat di tim utama mereka. Setelah itu Xiao Yan menoleh ke arah Zenny dan melanjutkan pembicaraannya. Xiao Yan meminta Zenny untuk menyiapkan lelang keterampilan bertarung lainnya secepat mungkin. Xiao Yan ingin membeli kumpulan keterampilan bertarung lanjutan lainnya untuk tim utama. Selain itu lubang cacing yang menghubungkan Xiao Mansion dan Istana Kaisar Iblis akan diperluas dalam skala yang dapat menyangkut ratusan orang sekaligus. Zenny pun mengangguk mendengar perkataan Xiao Yan dan berkata agar Xiao Yan jangan khawatir karena Zenny akan mengaturnya. Sementara itu di sisi lain Le Shaolong pada saat ini seperti memikirkan sesuatu. Le Shaolong pun menatap kerumunan dengan wajahnya yang pada saat ini menjadi lebih serius dari sebelumnya. Semua orang merasa sedikit tidak nyaman karena belum pernah melihat Le Shaolong yang seperti ini sebelumnya. Akhirnya setelah merenung sejenak Le Shaolong pun mulai berbicara perlahan. Le Shaolong berkata,
tim utama yang akan mengambil pil hati ungu dalam skala besar dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan keluarga Xiao. Jadi bagaimana mengendalikan kekuatan ini adalah masalah terpenting yang harus mereka selesaikan segera. Kesetiaan saja sama sekali tidak cukup dan mereka harus memikirkan cara yang pasti. Begitu Le Shaolong mengatakan hal ini, wajah semua orang segera menjadi serius. Karena benar apa yang dikatakan oleh Le Shaolong bahwa masalah ini benar-benar sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya memandang ke arah Le Shaolong. Xiao Yan segera berkata, jika Le Shaolong memikirkan hal ini tentu Le Shaolong memiliki sebuah rencana. Mengapa Le Shaolong pada saat ini tidak langsung menjelaskannya saja? Le Shaolong pada saat ini hanya sedikit tersenyum sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Le Shaolong menjelaskan bahwa pada saat ini metode yang terbaik adalah dengan metode kontrak darah. Namun ternyata ini juga adalah sebuah permasalahan jika mereka melakukan kontrak darah. Xiao Yan mengerutkan kening dan menatap ke arah Le Shaolong. Xiao Yan yang bingung pun segera bertanya, apakah permasalahannya? Le Shaolong pun pada akhirnya segera lanjut menjelaskan, dirinya berkata bahwa pada saat itu tidak ada banyak orang di tim utama, mereka berlima masing-masing memegang kontrak darah terhadap orang-orang yang berada di bawah mereka, tetapi kali ini berbeda karena ada total 1.500 orang, jika dibagi menjadi 5 tim maka setiap tim memiliki 300 orang, lalu 300 orang bintang 5 Dou di benar-benar sebuah kekuatan yang sangat kuat. Bahkan kekuatan ini benar-benar begitu kuat sehingga dapat membuat siapapun jatuh cinta padanya, jika mereka masih mengikuti metode sebelumnya dengan menempatkan kendali mutlak atas kekuatan ini pada 5 orang di antara mereka, maka apakah yang akan segera terjadi kepada mereka berlima? Karena tekanannya benar-benar terlalu besar, terlebih lagi mereka berlima pasti akan mengalami kecelakaan di dalam perang. Begitu kecelakaan terjadi maka 300 elit di bawah mereka juga akan mati bersama. Oleh karena itu pada saat ini Le Shaolong meminta Tuan Muda Xiao Yan untuk memilih anggota lainnya. Mendengar hal ini Xiao Yan dan yang lainnya juga pada saat ini baru menyadari hal tersebut. Karena apa yang dikatakan dan dikhawatirkan oleh Le Shaolong ini memang benar dan itu benar-benar harus segera ditangani. Semua orang pada saat ini memikirkan siapakah yang berhak untuk ditambahkan memegang kontrak darah. Lalu mata semua orang saling melirik dan pada saat ini semua orang menatap ke arah Zenni dan Xiao Qi. Le Shaolong pun segera berkata bahwa dirinya berpikir hanya Nona Zenni dan Nona Xiao Qi yang paling cocok untuk hal ini. Namun siapakah di antara keduanya yang benar-benar cocok untuk memegang kontrak darah? Akhirnya mereka pun saling diskusi untuk menentukan, apakah Xiao Qi ataukah Zenni yang berhak memegang kontrak darah. Lalu diskusi pun berlangsung alot karena Xiao Qi dan Zenni keduanya benar-benar tidak mau melakukan hal tersebut. Namun setelah beberapa pertimbangan akhirnya semua orang menyetujui agar Zenni yang memegang kontrak darah. Hal itu dikarenakan pengalaman dari Zenni serta kekuatan yang berada di belakang Zenni. Dengan begitu maka Zenni akan aman dan secara langsung orang-orang yang berada di bawah kontrak darah Zenni juga tidak akan kenapa-kenapa. Setelah memutuskan semuanya pada akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan kontrak darah dan mengembalikannya kepada Zenni. Kemudian cahaya merah segera melesat masuk ke dalam kening Zenni dan Zenni seketika merasa linglung. Tidak lama setelah itu Zenni pun segera pulih dan terbangun. Le Shaolong segera bercanda seolah-olah dirinya merasa lega, dirinya pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya, apakah rencana Tuan selanjutnya? Xiao Yan sedikit terkejut sesaat sebelum akhirnya tertawa dan lanjut berbicara. Xiao Yan berkata tentu saja semua orang akan mengambil Love Spirit untuk melihat apakah itu dapat meningkatkan kekuatan spiritual masing-masing. Semua orang seketika sangat gembira dan Xiao Zhan bahkan pada saat ini lebih bersemangat. Melihat semua orang yang bersemangat Xiao Yan pada akhirnya mengajak semuanya untuk ke ruang latihan dan memberikan Love Spirit kepada mereka semua. Lalu singkat cerita 3 hari pun berlalu dengan semua orang yang pada saat ini secara bersamaan keluar dari ruang pelatihan. Pada saat ini semua orang dipenuhi dengan ekspresi sukacita. Hanya Xiao Yan yang menghela nafas dengan menyesal dan berkata bahwa dirinya gagal.
mata King Mu'er juga pada saat ini menjadi merah dan berkata bahwa dirinya juga gagal. Di sisi lain pada saat ini Le Shaolong mendesah frustasi dengan suara rendah. Semua orang pun menoleh untuk melihat ke arah wajah Le Shaolong yang dipenuhi dengan kehilangan. Alasan Le Shaolong seperti ini adalah karena keterampilan bertarung tim Dodinya. Keterampilan bertarung ini tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik dan kekuatan spiritual praktisi untuk memenuhi persyaratan. Selain itu jumlah orang juga harus ada 6 dan mereka harus berlatih pada saat yang bersamaan. Kekuatan spiritual Xiao Zhan, Feng Feng dan yang lainnya telah menerobos ke tahap akhir keadaan dan memenuhi syarat. Hanya Le Shaolong yang pada saat ini gagal dan dirinya berpikir itu karena dirinya menunda kemampuan tim inti untuk melatih keterampilan bertarung tim. Le Shaolong pada saat ini benar-benar merasa sedih dan tidak nyaman dan dirinya hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Sementara itu Xiao Yan melangkah maju perlahan dan membantu Le Shaolong yang masih bersila di tanah. Le Shaolong pada saat ini hanya menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah dan tidak berani menetap kepada Xiao Yan. Dirinya pun menghembuskan nafas dan meminta maaf karena dirinya telah menahan semua orang. Menghadapi hal tersebut wajah Xiao Yan pada saat ini langsung tenggelam. Xiao Yan berkata bahwa semua ini tidak menjadi permasalahan. Bukankah dengan seperti ini maka seharusnya akan menjadi acuan bagi mereka untuk menjadi lebih kuat? Terlebih lagi sesungguhnya permasalahan ini adalah kesalahan dari Xiao Yan. Lalu Xiao Yan yang telah menunda Le Shaolong karena permasalahan internal dari keluarga Xiao. Jika tidak Le Shaolong akan bisa terus berlatih dan pada saat ini Le Shaolong pasti akan bisa menerobos. Zenny dan yang lainnya pun segera maju untuk menghibur Le Shaolong pada saat yang bersamaan. Mendengar semua orang yang bersimpati ini Le Shaolong pada saat ini hampir meneteskan air mata. Mata Xiao Yan juga pada saat ini menjadi merah dan berkata bahwa Xiao Yan juga mengerti bagaimana perasaan Le Shaolong. Sebentar lagi akan ada 1.500 orang Dou di tingkat 5 yang baru. Bersamaan dengan itu juga akan ada lebih banyak hal yang terjadi. Xiao Yan benar-benar tidak ingin membuat Le Shaolong kewalahan. Le Shaolong adalah tangan kanan Xiao Yan dan andalan dari keluarga Xiao. Dan jika Le Shaolong benar-benar telah rusak maka di manakah Xiao Yan dapat menemukan yang seperti Le Shaolong? Adapun mengenai keselamatan tim dari Le Shaolong untuk dipimpin ke pertempuran di masa depan, Xiao Yan juga sudah memikirkannya untuk Le Shaolong. Lalu Ziying akan menjadi penjaga pribadi Le Shaolong dan akan bertanggung jawab untuk melindungi timnya, sambil mengatur tim milik Le Shaolong. Kecepatan peningkatan Ziying lebih cepat jika dibandingkan dengan semuanya, sehingga dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa melindungi Le Shaolong ketika Le Shaolong meningkatkan kekuatannya dan juga dapat menjaga tim milik Le Shaolong. Mendengar penjelasan Xiao Yan ini semua orang pun menyadari hal tersebut dan menganggukkan kepalanya. Le Shaolong pada saat ini hanya bisa tersenyum lega sebelum akhirnya menoleh ke arah Ziying. Le Shaolong pun menghela nafas dan berkata, kekuatannya tidak bagus dan dirinya benar-benar harus menyusahkan Ziying. Oleh karena itu Le Shaolong pada saat ini benar-benar meminta maaf. Menanggapi hal itu Ziying pun segera memelototi Le Shaolong dengan marah. Ziying berkata apa yang Le Shaolong katakan pada saat ini. Apakah Le Shaolong takut Ziying pada saat ini tidak akan bisa melindungi Le Shaolong? Ziying pun tertawa dan menghampiri Le Shaolong yang secara bertahap menjadi semakin lega. Sementara itu Le Shaolong pada saat ini segera kembali menoleh dengan khawatir ke arah Xiao Yan. Dirinya pun bertanya bagaimana dengan tampilan bertarung tim pada saat ini. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum misterius dan berkata, Le Shaolong tidak perlu khawatir tentang hal ini. Xiao Yan sudah memikirkannya dan sekarang kekuatan jiwa dari Xiao Zhan dan Feng Feng telah mencapai standar, ditambah lagi Nan Erming dan Ziying maka semuanya ada total 5 orang. Setelah berbicara pada titik ini Xiao Yan segera menoleh ke arah semua orang dan lanjut berkata, selain itu ada 2 anggota kuat lainnya dan itu benar-benar cukup. Semua orang sedikit terkejut dan menatap ke arah Xiao Yan dengan bingung dan bertanya, siapa kedua orang lagi? Hanya King Haoran dan Zenny yang terkejut sesaat sebelum akhirnya tersenyum penuh arti.
Sementara itu Le Shaolong pada saat ini segera pulih sebelum akhirnya berbicara dengan gembira. Le Shaolong bertanya apakah Tuan Muda Xiao Yan membicarakan tentang Nona King Mu'er dan Long Yi. Mendengar namanya disebut, King Mu'er pun menoleh ke arah Xiao Yan dengan dipenuhi keterkejutan. King Mu'er pun segera bertanya apakah dirinya benar-benar akan masuk ke dalam formasi tim. Xiao Yan pun pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya sehingga membuat semua orang merasa takjub. Di sisi lain King Haoran pada saat ini segera tertawa dan berkata kepada Xiao Yan, dirinya berkata agar Xiao Yan jangan memperlakukan King Mu'er sebagai wanita yang lembut. Sesungguhnya King Mu'er adalah seorang wanita yang kejam. King Haoran pun segera tertawa setelah meledek King Mu'er diikuti dengan semua orang. Di tengah-tengah kegembiraan ini Le Shaolong kembali bertanya kepada Xiao Yan. Dirinya bertanya apakah kekuatan Long Yi pada saat ini benar-benar sudah cukup. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan lanjut mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Long Yi pada saat ini masih mencerna pil lightning. Jika Xiao Yan menebak dengan benar maka Long Yi dapat sepenuhnya menyerap lebih dari 1500 pil lightning tingkat 5, sehingga dengan begitu seharusnya Long Yi dapat mencapai ke bintang ke-6. Selama dirinya mencapai ke bintang ke-6 maka kekuatan spiritualnya pasti bisa mencapai tahap akhir keadaan di. Semua orang pada saat ini benar-benar terpukul setelah mendengar kecepatan peningkatan dari Long Yi. Mereka benar-benar terkejut tetapi juga pada saat ini benar-benar merasa sangat bahagia. Le Shaolong juga pada saat ini benar-benar merasa lega setelah mendengar semua ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya juga memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan selama pelatihan Long Yi ini. Mendengar perkataan Xiao Yan ini semua orang seketika bingung dan bertanya apakah hal penting tersebut. Xiao Yan tersenyum misterius dan berkata, mungkinkah menurut mereka semua Xiao Yan akan selesai di tengah bintang ke-6? Xiao Yan telah menelan 3 benda aneh di dalam ilusi tetapi Xiao Yan belum sempat menyerapnya. Selain itu ada juga 3 benda aneh yang keempat yang Xiao Yan belum telan. Mendengar hal ini semua orang hanya bisa terdiam melotot ke arah Xiao Yan. Semua orang benar-benar bingung berekspresi karena kejutan yang terus-menerus diberikan oleh Xiao Yan. Bukankah dengan seperti itu maka Xiao Yan benar-benar akan meningkat pesat dalam waktu singkat? Di sisi lain Zenny pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan mata yang berbinar-binar. Zenny pun menekan emosi di dalam hatinya sebelum akhirnya segera berkata, dirinya benar-benar senang Tuan Muda Xiao Yan bisa menerobos lagi. Tuan Muda Xiao Yan memberinya kejutan besar. Dengan adanya Tuan Muda Xiao Yan maka Xiao Mansion akan sangat mempercepat langkah menjadi kekuatan kelas 1 di benua Dodi. Oleh karena itu demi keselamatan Tuan Muda mereka harus tutup mulut tentang level Tuan Muda Xiao Yan. Jika harus terpaksa maka mereka bisa mengatakan Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini telah menebus bintang ke-5. Menyadari apa yang dikatakan oleh Zenny memang benar semua orang pada saat ini segera mengangguk setuju. Sementara itu Zenny pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang terlihat cemas dan mulai berbicara. Zenny bertanya apakah Xiao Yan pada saat ini akan segera dipromosikan. Xiao Yan pun mengangguk dan tersenyum setelah mendengar pertanyaan dari Zenny. Xiao Yan berkata bahwa mereka akan menghadapi balas dendam Pil Palace dan aliansi bayangan. Oleh karena itu tentu saja Xiao Yan harus benar-benar menjadi lebih kuat secepat mungkin. Ketika Xiao Yan meninggalkan pelatihan di masa depan Xiao Yan akan membiarkan Pil Palace dan aliansi bayangan membayar mahal. Semua orang pada saat ini membara-bara mendengar perkataan dari Xiao Yan. Pada akhirnya mereka sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya berpisah dan Xiao Yan menuju ke ruang pelatihan. Pada saat ini Xiao Yan hendak duduk bersila tetapi sebuah suara tua segera terdengar di hati Xiao Yan. Suara itu berkata agar Xiao Yan jangan buru-buru. Kecepatan peningkatan Xiao Yan ini bahkan mengejutkan Zhan Lao. Mendengar suara familiar yang sudah lama tidak muncul ini Xiao Yan sangat gembira. Namun Xiao Yan segera mengerutkan keningnya dan berkata bahwa Zhan Lao selama ini terdiam dan mengapa tidak keluar. Bersamaan dengan itu Zhan Lao yang pakaian putih segera keluar dan muncul di depan Xiao Yan dengan ringan. Dirinya mengelus janggutnya dan tersenyum sebelum akhirnya berkata,
memperhatikan Xiao Yan setiap hari adalah hal yang melelahkan. Melihat Xiao Yan baik-baik saja di gua pembantaian berdarah maka dirinya benar-benar merasa lega. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera bertanya, apakah Zhan Lao benar-benar merasa lega ketika Xiao Yan melewati malapetaka Dou di bintang 5? Zhan Lao meminta Xiao Yan untuk mencoba resiko yang belum pernah dicoba oleh siapapun di benua Dou Di. Menanggapi hal itu Zhan Lao pada saat ini segera mengerutkan bibirnya dan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan adalah jenius pertama di bawah bintang 5. Jika Xiao Yan bahkan tidak bisa menahan kesengsaraan bintang 5, maka semua yang telah diajarkan kepada Xiao Yan benar-benar sia-sia. Setelah berbicara sampai titik ini ekspresi Zhan Lao berubah menjadi serius ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Zhan Lao lanjut mengingatkan Xiao Yan jika Xiao Yan ingin menjadi pria yang sangat kuat maka Xiao Yan tidak boleh bergantung pada bantuan orang lain. Jika tidak dan Xiao Yan melakukannya maka Xiao Yan tidak akan pernah berhasil. Sekarang Xiao Yan bukan lagi anak muda yang membutuhkan perlindungan berlebih dari Zhan Lao. Lalu hanya permasalahan waktu sebelum Xiao Yan menjadi lebih kuat. Zhan Lao harap tidak peduli seberapa bahaya yang Xiao Yan temui di masa depan, namun Zhan Lao berpikir bahwa Zhan Lao akan datang dan mencoba melindungi Xiao Yan. Peringatan dari Zhan Lao ini seketika membuat Xiao Yan tersadar dan Xiao Yan mengangguk diam-diam, lalu sebuah kilatan tekad pun melintas di mata Xiao Yan setelah mendengar nasihat dari Zhan Lao. Xiao Yan akhirnya segera menghela nafas dan berkata bahwa dirinya telah mengerti. Xiao Yan pasti tidak akan pernah mengecewakan Zhan Lao. Menanggapi hal itu Zhan Lao pun tersenyum sebelum akhirnya memerintahkan Xiao Yan untuk segera meningkatkan kekuatannya. Setelah kata-kata ini terjatuh Zhan Lao pun seketika menghilang tanpa jejak dan tanpa suara. Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dengan penuh terima kasih dan berkata bahwa semua ini berkat perhatian dari Zhan Lao. Berkat bimbingan dari Zhan Lao selama ini maka Xiao Yan bisa sampai ke titik ini. Xiao Yan pada saat ini tidak akan mengecewakan Zhan Lao dan Zhan Lao tidak perlu khawatir. Xiao Yan pada akhirnya mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan hatinya sebelum akhirnya mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Kali ini dengan banyaknya hal aneh yang diserap oleh Xiao Yan, maka waktu yang diperlukan tentu saja tidaklah sedikit. Musim semi telah berlalu dan musim gugur telah tiba, lalu tanpa terasa 110 tahun telah berlalu semenjak Xiao Yan mulai berkultivasi, dan dalam 110 tahun terakhir setiap 10 tahun pada hari yang sama King Mu'er akan membawa King Haoran ke Xiao Mansion tepat waktu. Hal itu dikarenakan Xiao Yao dan King Haoran telah menetapkan pada 110 tahun yang lalu pertunangan antara Xiao Yan dengan King Mu'er. Sementara itu di sisi lain mengikuti penyerapan lengkap dari 3 benda aneh yang dilahap oleh Xiao Yan, pada saat ini Xiao Yan telah menembus ke tahap akhir bintang kelima Dou Di. Selain itu kekuatan spiritual Xiao Yan juga pada saat ini menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Menyadari hal itu Xiao Yan juga pada saat ini menyadari tampaknya sudah waktunya untuk menyerap roh hantu terakhir. Akhirnya dengan pemikirannya Xiao Yan memanggil roh hantu sebelum akhirnya Xiao Yan mulai menyerapnya. Proses penyerapan pun terus berlanjut hingga ketika Xiao Yan selesai dirinya sudah mencapai puncak bintang kelima. Xiao Yan pada saat ini segera berpikir bisakah api surgawi yang didapatkan dari penjaga ilusi ini membantu Xiao Yan menembus ke bintang ke-6. Mata Xiao Yan pada saat ini mengandung cahaya harapan dan Xiao Yan kembali duduk bersila. Waktu pun terus berlalu di tengah penyerapan api surgawi dan tanpa terasa 100 tahun telah berlalu. Sementara itu di sisi lain di aula Xiao Mansion semua orang akan selalu berkumpul ketika calon istri Xiao Yan datang. Mereka pun berbincang-bincang santai sebelum akhirnya tiba-tiba terdengar retakan keras di luar rumah. Semua orang menyadari bahwa ini adalah kesengsaraan Dou di bintang 5. Dalam 200 tahun terakhir selalu ada 5 atau 6 Dou di bintang 5 yang muncul di langit di rumah atas Xiao Mansion, bahkan kadang-kadang ada puluhan dari mereka yang menerobos bintang 5 Dou di dalam waktu 1 tahun. Xiao Yao pun membelai janggutnya dengan penuh kemenangan dan berkata, ini adalah Dou di bintang 5 lainnya. Le Shaolong melirik ke arah Xiao Zhan, Nan Erming,
Ziying dan Feng Feng dan bertanya dari tim manakah orang ini. Mereka pun berbincang-bincang berspekulasi orang dari tim manakah yang pada saat ini menerobos bintang kelima. Di sisi lain King Haoran segera bertanya kepada Le Shaolong, berapa banyak dou di bintang 5 yang ada pada saat ini? Menanggapi hal itu Le Shaolong berkata jika ditambahkan dengan yang baru, maka akan ada 1356 dou di bintang 5 di tim utama Xiao Mansion. Hanya ada 7 orang yang belum membuat terobosan tetapi mereka akan segera hadir. Saat ini Le Shaolong masih memiliki 45 pil hati ungu yang tersisa di tangannya. Pil-pil ini disediakan untuk orang-orang yang berasal dari klan Xiao. Setelah mendengar perkataan ini King Haoran pun segera menghela nafas. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka, karena hanya dalam waktu 200 tahun saja sudah ada lebih dari 1300 dou di bintang 5 di Xiao Mansion. Sementara itu di sisi lain Xiao Li yang baru saja kembali dari negara kekaisaran juga pada saat ini segera bertanya kepada King Haoran. Dirinya cukup tertarik dengan kekuatan seperti apa yang dimiliki Xiao Mansion pada saat ini di benua Dodi. Xiao Li bertanya kepada King Haoran kekuatan macam apakah yang dimiliki oleh Xiao Mansion pada saat ini. Mendengar pertanyaan Xiao Li ini Xiao Yao pun berdiri tegak tanpa sadar. Xiao Long juga pada saat ini menggerakkan tubuhnya tanpa sadar dan mereka semua menghadap ke arah King Haoran. Tentu saja merevitalisasi klan Xiao adalah impian seumur hidup mereka. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka tidak merasa istimewa tentang hal ini. Sementara itu King Haoran menatap ke arah sekeliling sebelum akhirnya tersenyum. Dirinya merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Mansion sekarang memiliki hampir 1400 dou di bintang 5. Belum lagi Xiao Mansion memiliki sumber daya keuangan dan cadangan keterampilan bertarung yang cukup. Namun meskipun begitu Xiao Mansion hampir tidak dianggap sebagai kekuatan besar di benua Dodi. Pada saat ini Xiao Yao, Zhenni, Le Shaolong, Xiao Zhan, Ziying, Nan Erming, Feng Feng dan yang lainnya semuanya mengangguk setuju dengan perkataan King Haoran. Sementara itu Xiao Li, Xiao Long dan Xiao Qi pada saat ini merasa sedikit kecewa dengan pernyataan tersebut. Xiao Long pun segera pulih sebelum akhirnya segera berkata dengan sedikit enggan. Dirinya berkata bahwa mereka pada saat ini masih memiliki Xiao Zhan, Ziying dan Nan Erming. Bukankah dengan adanya 3 orang bintang ke-6 Dodi maka itu dianggap sebagai kekuatan nyata? Menanggapi hal itu Xiao Yao pun segera berkata bahwa itu benar-benar sebuah lelucon. Tanpa Dodi bintang 7 yang bertanggung jawab maka kekuatan macam apakah itu? Menanggapi hal itu King Haoran pun segera berkata bahwa apa yang disampaikan oleh tetua Xiao Yao memang benar. Tanpa seorang Dodi bintang 7 yang duduk sebagai penanggung jawab, maka Xiao Mansion memang bukanlah kekuatan besar yang nyata. Namun Xiao Mansion memiliki Xiao Yan, Long Yi, Ziying, Nan Erming dan King Mu'er. King Haoran pikir dengan sumber keuangan Xiao Mansion satu orang pasti akan menjadi Dodi bintang 7 dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Dengan begitu maka Xiao Mansion segera akan menjadi kekuatan besar yang nyata. Menanggapi perkataan dari King Haoran ini Xiao Zhan pada saat ini segera membuka mulutnya sambil tertawa. Dirinya lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Kaisar Iblis memang benar. Dengan ketidaknormalan Tuan Muda Xiao Yan sama sekali tidak ada masalah untuk menerobos ke bintang 7 dalam 1000 tahun. Beri Tuan Muda beberapa ribu tahun lagi dan jika karakter Tuan Muda meledak, maka bukan tidak mungkin bagi Tuan Muda Xiao Yan untuk dapat menembus ke bintang ke-8. Berbicara mengenai bintang 8 Xiao Zhan segera ingin bertanya kepada King Haoran. Matanya pada saat ini dipenuhi dengan antisipasi sebelum akhirnya dirinya benar-benar bertanya. Xiao Zhan bertanya jika Tuan Muda Xiao Yan menerobos ke Dou di bintang 8, maka kekuatan seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh Xiao Mansion? Bukankah jika begitu permasalahannya maka mereka akan disebut dengan kekuatan super? King Haoran pun mengangguk setuju dan berkata bahwa mereka akan berada di tahap kekuatan super. Ini adalah kekuatan kedua setelah kekuatan super dari 3 klan. 3 klan ini adalah klan manusia dan klan iblis, Pil Palace, aliansi bisnis dan aliansi bayangan.
Setelah Xiao Yan menerobos ke bintang 8 Dodi, maka King Haoran berpikir setidaknya Long Yi, Ziying dan Nan Erming juga King Mu'er sudah menjadi Dodi bintang 7, dengan 1 Dodi bintang 8 dan setidaknya 4 Dodi bintang 7 ditambahkan kelompok Dodi bintang 6 dan ribuan Dodi bintang 5 mereka pasti akan bisa memasuki jajaran kekuatan super. Le Shaolong pun tersenyum gembira dan berkata, apa yang dikatakan oleh Kaisar Iblis membuat darahnya mendidih. Setelah itu Le Shaolong menekan kegembiraannya dan berkata dengan serius ke arah King Haoran. Le Shaolong menjelaskan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Nona Zenni dan ingin mendirikan sebuah organisasi. Tentu organisasi ini bertujuan untuk membentuk intelijen dan bertugas untuk memata-matai. Jadi bagaimana menurut King Haoran terhadap rencana ini? Mata King Haoran pada saat ini berbinar dan memuji bahwa itu adalah ide yang bagus. Mata Le Shaolong pada saat ini benar-benar bersemangat dan bertanya apakah Kaisar Iblis benar-benar setuju. Le Shaolong pada saat ini benar-benar bersemangat, karena bagaimana mungkin dirinya tidak senang jika idenya ini telah dipuji oleh Kaisar Iblis. Di sisi lain mata King Haoran juga bersinar dengan kegembiraan. Dirinya menegaskan bahwa itu adalah ide yang sangat bagus, oleh karena itu tentu saja dirinya setuju, karena kekuatan besar dan super manakah yang tidak ingin memiliki badan intelijen sendiri. Terus terang Kaisar Iblis telah membentuk badan intelijen di klan Iblis Darah, namun pembentukan badan intelijen membutuhkan banyak dukungan keuangan, oleh karena itu permasalahan ini bukanlah masalah bagi Xiao Manshan. Sementara itu di sisi lain Zenni pada saat ini segera berkata kepada King Haoran. Zenni berkata karena Kaisar Iblis sebelumnya telah membuat badan intelijen, oleh karena itu pada saat ini Zenni ingin meminta King Haoran memberikan masukan kepada mereka. Menanggapi hal itu King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa memata-matai sebuah informasi tidak sesederhana berkelahi dan membunuh. Mereka benar-benar membutuhkan seseorang yang benar-benar ahli di bidang ini. Semua orang mengangguk setuju sebelum akhirnya saling melirik dan menatap ke arah Le Shaolong. Menanggapi hal itu Le Shaolong pun bertanya, mengapa mereka semua melihat Le Shaolong? Le Shaolong yang menyadari maksud mereka dengan cepat melambaikan tangannya. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya tidak bisa dan dirinya benar-benar tidak pandai dalam hal semacam ini. Yang paling bisa dirinya lakukan adalah memperhatikan apakah ada bakat di tim utama atau tidak. Bahkan jika Le Shaolong kompeten dirinya khawatir dirinya juga kehabisan keterampilan dan beban di pundaknya sudah cukup berat. Menanggapi hal itu Zenni pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini sedikit merasa lega. Hal ini benar-benar sangat penting menurut Zenni. Akhirnya Zenni pun segera berkata bahwa mereka tidak bisa bertanggung jawab atas hal sebesar ini. Oleh karena itu mereka harus membahas hal ini secara mendetail setelah Tuan Muda keluar dari ruang pelatihan. Tidak lama setelah pembahasan ini ada badai petir yang melonjak di langit, lalu tekanan yang sangat kuat segera menyelimuti seluruh Xiao Mansion sehingga membuat semua orang merasa ada batu di dada mereka. Sementara itu Xiao Li tertawa dan bertanya ada apakah hari ini? Apakah dua orang telah selamat dari malapetaka satu demi satu? Sementara itu di sisi lain Le Shaolong pada saat ini mengerutkan keningnya, dirinya pun segera berkata bahwa kali ini kekuatan kesengsaraan Dou di bintang 5 tampaknya jauh lebih besar. Xiao Yao pun melihat ke atap dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa kesengsaraan Dou di bintang 5 ini benar-benar tidak biasa dan begitu kuat. Sementara itu King Haoran pada saat ini segera berkata bahwa ini tidak terlihat seperti kesengsaraan Dou di bintang 5. King Haoran pun terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah kesengsaraan Dou di bintang 6. Mendengar hal itu wajah semua orang pun dipenuhi dengan kegembiraan dan mereka menyadari bahwa itu adalah Long Yi. Akhirnya semua orang pun berdiri satu persatu sebelum akhirnya berlari keluar aula dengan cepat dan segera menatap ke arah langit untuk menyaksikan layar tancap.